Oke. Ya, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dalam aplikasi klinis sehari-hari kita sering berhadapan dengan tachyarrhythmia dan bradyarrhythmia ya. Sebagian dari teman-teman cukup berkeringat dingin berhadapan dengan pasien ini. Karena biasanya cukup gawat pasiennya dan cukup harus cepat penanganannya. Sehingga teman-teman sekalian perlu untuk refreshing apa itu kelainan-kelainan pada tachyarrhythmia dan kelainan-kelainan pada bradyarrhythmia. Ya, sedikit pengantar, kita tahu bahwa sistem jantung itu adalah seperti sistem listrik di kehidupan kita sehari-hari, di mana ada SA node sebagai pusat listriknya. Jadi, kalau kita bayangkan ke kehidupan sehari-hari, SA node ini seperti PLN, kemudian ada atrium kanan dan kiri, mungkin ini lebih jelas ya. Kemudian ada AV node, ada bundle His, sel Purkinje, dan endingnya adalah ventrikel berkontraksi. Ya. Jadi kalau kita asumsikan sebuah listrik, SA node ini adalah PLN, kemudian atrium ini mungkin ya tiang-tiang listrik atau sekarang kabel optik. Ya. Kemudian AV node ini di rumah kita ini seperti apa namanya itu? Saklar, token ya. Tokennya, kemudian bundle His dan sel Purkinje kabel-kabelnya, dan endingnya lampu akan hidup. Jadi kalau sumbernya dari SA node, maka jantung akan memberikan impuls sekitar 60-100 kali per menit. Kalau SA tidak bisa memberikan impuls, maka dia punya cadangan yaitu AV node dengan heart rate sekitar 40-50, dan akhirnya ventrikel 30 kali per menit. Jadi AV node ini ibarat kata genset. Nah, jadi kalau lampu mati kita hidupin genset. Tentu saja lampunya tidak seterang kalau dari SA node. Nah, kalau yang ventrikel ini ada rumah ditinggalin orangnya, ya biasa lampu luarnya kan dihidupin tuh. Setelah 3 bulan lampunya akan redup ya, bentar lagi mati. Nah, teman-teman sekalian, sebelum mengetahui aritmi, tentu kita harus tahu apa itu irama jantung normal. Irama jantung normal kita sebut sebagai sinus rhythm. Apa itu sinus rhythm? Ingat, ada 2 kategori. Yang pertama, setiap gelombang P diikuti oleh QRS. Ingat teman-teman, bukan tidak ada gelombang P, tapi ada gelombang P, tapi tidak diikuti oleh QRS. 1. 2, tidak ada gelombang P, jadi gelombang P-nya benar-benar hilang. Atau yang terakhir, gelombang P-nya tidak bisa diidentifikasi ya. Jadi bukan tidak ada gelombang P ya, jadi bisa aja gelombang P-nya ada, tapi dia tidak mengikuti QRS, atau gelombang P tidak bisa diidentifikasi. Nanti kita lihat contohnya. Nah ini contoh bahwa kita sebut tadi bahwa kalau dia sinus, dia bisa normal, heart rate-nya 60-100. Ini heart rate-nya kurang lebih 65 kali per menit. Bicara gampang itu ada tuh mungkin pada tahu ya. Biasanya kita cari kotak besar, ini contohnya 1, 2, 3, 4, ini sekitar 7 lah ya. Nah, biasanya 300 kita bagikan 4 kotak besar tersebut. Jadi 300 kita bagi 4,7, kurang lebih 65 kali per menit. Berikutnya, ini masih sinus, rekan-rekan sekalian. Tapi kita sebut sebagai sinus takikardi. Ya, ini kita hitung. Ini yang pertama ya. 1, 2, 2,5. Berarti 300 bagi 2,5 kurang lebih 120 kali per menit. Ingat, dia masih sinus, tapi detaknya kencang. Makanya kita sebut sebagai sinus takikardi. Dia bukan aritmi. Kenapa? Coba dilihat. Ada P, QRS, T. Jadi dia masih ada P yang mengikuti QRS. Kemudian kalau kita tarik garis, R ke R-nya reguler. Jadi yang pertama ada P tidak diikuti oleh QRS, yang kedua R ke R-nya teratur. Ya, ingat syarat sinus 1, setiap P diikuti oleh QRS, 2, R ke R-nya teratur. Kalau salah satunya tidak ada, itulah aritmia. Ya, jadi sebelum tahu tachyarrhythmia harus tahu aritmia dulu.
Ya, ingat, syarat aritmia, satu, ada P tidak diikuti oleh QRS, dan atau RKR-nya tidak teratur. Jadi salah satunya aja. Bukan, tapi kalau ada dua-duanya ya pasti dia sebuah aritmia. Nah, ini adalah sinus takikardi. Ada juga namanya sinus bradikardi. Apa itu sinus bradikardi? Ya heart rate-nya di bawah 60. Ini kita ambil kotak besarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 5,6. Nah, 300 bagi 5,6 ya, kurang lebih 55 kali per menit ya, sinus bradikardi. Ya. Tapi dia masih sinus, teman-teman. Bukan bradiaritmia. Kapan kita sebut bradiaritmia? 2. 1, ada apa? P tidak diikuti oleh QRS, 2, RKR-nya tidak teratur. Salah satu atau dua-duanya tidak ada, maka dia kita sebut sebagai aritmia. Oke, teman-teman, langkah pertama, kalau belajar aritmia harus tahu apa itu aritmia. Saya ulangi lagi, aritmia adalah ada P tidak diikuti QRS, atau P tidak bisa diidentifikasi, atau P-nya hilang. 1, 2, RKR intervalnya tidak teratur. Jadi kalau ada satu atau dua dari kriteria ini, maka kita sebut sebagai aritmia. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian sudah tahu apa itu aritmia, barulah nanti kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kalau teman-teman menemukan ada P tidak diikuti oleh QRS, RKR-nya tidak teratur, maka dia masuk ke aritmia. Kalau heart rate-nya di atas 100, kita sebut sebagai takiaritmia. Kalau heart rate-nya di bawah 60, kita sebut sebagai bradiaritmia. Ya, itu. Ya. Nah, setelah nanti kita lihat pasien aritmia, heart rate-nya di atas 100, takiaritmia, maka kita bagi dua lagi. Apa tuh, Dok? Ada yang QRS-nya normal atau di bawah 0,12 detik, kita sebut biasanya QRS sempit, atau QRS-nya di atas 0,12, QRS lebar. Ya. Yang bradi biasa kita bagi menjadi AV block 1, 2, 3 dan kelainan bundle branch. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke takiaritmi. Takiaritmi ada aritmia yang heart rate-nya di atas 100 dan baru menimbulkan gejala hemodinamik kalau heart rate-nya di atas 150. Kalau masih di bawah 140 biasanya masih bisa dikompensasi oleh tubuh. Cuma kalau dia udah di atas 150, biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri dada dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dia menurunkan curah jantung dan tentu saja meningkatkan kebutuhan oksigen pada miokard. Nah, ini yang sering menyebabkan pasien mengalami nyeri dada. Nah, bagaimana mengklasifikasikannya? Ini dia. Ya. Jadi, ingat tadi algoritmanya teman-teman ya. 1, tentukan aritmia atau bukan. Apa itu? Ada P, tidak diikuti oleh QRS. Dan yang kedua, RKR intervalnya irregular. Kalau itu ada, lihat heart rate-nya. Kalau heart rate-nya di atas 100, maka dia kita kelompokkan menjadi takiaritmia. Setelah itu kita lihat apa lagi, Dok? Kita lihat lagi QRS-nya. Apakah normal atau sempit atau lebar. Nah, kalau dia sempit, lihat heart rate-nya. Teratur atau tidak teratur. Teman-teman mohon tidak dilihat sinus takikardi dan atrial flutter-nya ya, cukup dilihat supraventrikular takikardinya aja ya. Jadi kalau dia sempit, iramanya teratur, kita sebut sebagai supraventrikular takikardi. Kalau dia sempit, iramanya tidak teratur, kita sebut sebagai atrial fibrilasi. Aja. Teman-teman, saya ulangi lagi. 1, tentukan aritmia atau bukan. P tidak diikuti oleh QRS, RKR-nya tidak teratur. Kalau heart rate-nya di atas 100, masuk takiaritmi. Takiaritmi, lihat QRS-nya, sempit apa lebar. Kalau sempit, teratur, SVT, tidak teratur, atrial fibrilasi. Simple, gampang. Ya. Itu sebabnya atrial fibrilasi 98%
akan bisa dibaca oleh EKG. Jadi kalau teman-teman sekalian baca bikin EKG, di ujungnya itu kan ada bacaan EKG-nya tuh, atrial fibrillasi, kemungkinan besar itu benar, kemungkinan besar, meskipun tetap harus kita konfirmasi. Ya, ingat ya, takiaritmi, lihat QRS-nya sempit, teratur, namanya SVT, tidak teratur, namanya atrial fibrilasi. Nah, ini contoh. Ini sering ketipu nih ya. Dok, ini apa? Oh, ini sinus takikardi, Dok. Ada P diikuti QRS. Kalau kita lihat, ini ya. Ada P diikuti oleh QRS. P diikuti oleh QRS. RKR-nya teratur, berarti sinus, Dok. Bukan. Ini bisa saja suatu aritmia. Bagaimana caranya mengidentifikasi? Coba lihat, ini P kan? Ini P, ini QRS sebelahnya. Tapi setelahnya kita nggak tahu itu T apa P. Artinya apa? P-nya tidak bisa diidentifikasi. Saya coba balik dulu ke belakang ya. Nah, teman-teman, ini coba lihat. Nah, antara P, QRS, dan T-nya itu terpisah. Walaupun heart rate-nya kencang, 120 kali per menit, tapi P, QRS, dan T-nya terpisah. Walaupun heart rate-nya 150, tapi dia bentuknya seperti ini, masih ada P, QRS, dan T, itu masih sinus. Cuma dia heart rate-nya kencang. Ya. Berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan yang ini, coba kita lihat, ada P, QRS, T-nya nggak bisa kita identifikasi. Ya, maka ini adalah aritmi. Kenapa? Walaupun dia reguler, tapi ada P yang tidak bisa diidentifikasi mengikuti QRS. Maka masuklah dia kategori aritmia. Setelah itu, teman-teman lihat berapa heart rate-nya. Heart rate pada EKG ini 150, berarti dia takiaritmi. Kalau dia takiaritmi, algoritmanya masuk apakah QRS-nya sempit atau lebar. Sempit apa lebar nih? Sempit. Ya, kalau lebar tuh dia ngangkang-ngangkang ya. Ini pasti sempit. Nah, kalau sempit, lihat RKR-nya teratur apa tidak teratur? Teratur. Apa ini? SVT. Segampang itu. Ya. Oke. Selanjutnya, ini apa? Aritmia bukan? Oh, pastilah RKR-nya tidak teratur, lah udah langsung. Kalau mau diinvestigasi lebih lanjut, P-nya banyak ya, kita lihat ada P yang cukup banyak. Kursornya susah digerakin. Nah, ini coba lihat P, jadi ada P tidak di QRS dan RKR-nya tidak teratur. Heart rate pasien ini 110, maka dia masuk takiaritmi. Kompleks QRS-nya gimana, Dok? Sempit. Jadi aritmia, takiaritmi, QRS-nya sempit, RKR-nya tidak teratur. Apa itu? Atrial fibrilasi, gampang sekali ya. Jadi teman-teman, baca EKG ribet, tapi fokuslah ke 4 kelainan. Apa itu? SVT, atrial fibrilasi, ventricular takikardi, dan ventricular fibrilasi. Kita udah belajar 2, SVT. SVT, ingat, ada P tidak di QRS, RKR-nya teratur. Heart rate-nya lebih dari 150 biasanya, dan dia teratur. Ya, saya coba balik lagi, reminding teman-teman, ingat, ini SVT. Kenapa? Karena P tidak bisa kita identifikasi. Apakah ini P? Belum tentu, bisa aja nih T. Gitu, ya. Gitu. Jadi heart rate 160, masuk takiaritmi, kita cek RKR-nya teratur, maka dia masuk ke takiaritmi. Lihat sempit apa lebar? Sempit. Setelah sempit lihat apakah QRS-nya lebar apa sempit? Teratur atau tidak teratur? Kalau dia teratur maka dia masuk ke SVT. Saya balikin lagi ke algoritmanya. Ingat ya, aritmia, taki,
Taki, lihat QRS-nya, sempit. Setelah sempit, lihat ininya, teratur apa tidak teratur. Kalau teratur, namanya SVT. Kalau teratur, namanya SVT. Kalau tidak teratur, namanya atrial fibrilasi. Ini teratur, SVT. Ini tidak teratur, namanya atrial fibrilasi. Nah, ini namanya atrial flutter, ya. Ciri khasnya adalah bentuk gergaji, ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat bentuk gergaji seperti ini adalah atrial flutter, ya. Oke, teman-teman sekalian, makanya saya bilang tadi fokus ke 4 kelainan saja. 1, SVT, 2, atrial fibrilasi. Selanjutnya apa, Dok? Takiaritmi yang lebar, ya. Lebar teratur namanya ventricular tachycardia. Tidak teratur namanya ventricular fibrilasi. Gampang kan? Jadi kalau takiaritmi, QRS-nya sempit, teratur namanya SVT, tidak teratur namanya atrial fibrilasi. Takiaritmia, QRS-nya lebar, teratur namanya ventricular tachycardia, tidak teratur namanya ventricular fibrilasi. As simple as that, ya. Teman-teman nggak usah belajar yang lain, cukup 4 ini aja, insya Allah kegawatan aritmia akan teman-teman gampang pelajari. Oke, kita masuk ke contoh. Nah ini pasien berdebar-debar, heart rate-nya 200. Biasanya kalau kelainan dari ventricle heart rate selalu di atas 180 ya. Ini 210 kali per menit. Ingat, aritmia apa bukan? Pasti aritmia ya. Karena apa? P-nya nggak ada, ya. Nah, heart rate-nya 210, masuk ke taki, aritmia. Sempit apa lebar? Lebar pasti, ya. Jadi ingat teman-teman, kalau sempit, saya balik lagi ke belakang. Ah, ini sempit, ini sempit, ini sempit, ya. Bayangkan nih sempitnya, sempit QRS-nya ya, sempit ini juga. Nah, inilah yang lebar, ya. Jadi kalau lebar ini ngangkang-ngangkang dia, ya, QRS-nya, ya. Jadi tidak ada P di kutil QRS, heart rate-nya 210, maka dia masuk takiaritmi. QRS-nya sempit apa lebar? Lebar. Apa namanya? Teratur tidak teratur? Teratur ya. Ini kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, maka dia teratur. Maka masuknya kemana? Ventricular tachycardia. Gampang kan? Tuh, ya. Next. Nah, ini apa? Aritmia, pasti aritmia ya. Tidak ada P diikuti oleh QRS, RKR-nya pun tidak teratur ya. Pastilah aritmia. Heart rate-nya berapa? 220. Berapa apakah teratur tidak teratur? Tidak teratur. Apa ini? Ventricular fibrilasi. As simple as that, ya. Jadi ingat, 4 aja yang teman-teman harus kuasai pada takiaritmi. 1 namanya SVT, supraventricular tachycardia. Yang kedua namanya atrial fibrilasi. Yang ketiga namanya ventricular tachycardia. Dan terakhir ventricular fibrilasi. Itu aja, ya. Nah, ada satu lagi yang saya juga harus perkenalkan, namanya Torsade de Pointes, ya. Torsade de Poix bacanya. Ini ingat, dia masuk dari ventricular tachycardia, di mana ada fase defleksi positif. Defleksi positif tiba-tiba dia berubah menjadi defleksi negatif. Ini namanya Torsade de Poix. Oke? Ini cuma tambahan aja ya. Nah, bagaimana menanganinya? Itu yang penting ya. Buat teman-teman itu yang penting kan? Menanganinya teman-teman, yang pertama tentukan apakah dia stabil atau tidak stabil. Apa definisinya? Ini, ya. Definisi stabil di luar yang tidak stabil. Apa yang tidak stabil? 1, pasien hipotensi, tekanan darahnya di bawah 90. Yang kedua, pasien penurunan kesadaran. Yang ketiga, ada tanda-tanda shock, akral dingin, jantung memanjang, urinnya tidak ada. Kemudian nyeri dada, iskemik atau penyakit jantung koroner akut, sindrom koroner akut. Yang kelima, gagal jantung akut. Nah, penanganannya berbeda
Kalau kemudian dia stabil, maka biasa kita pakai obat-obatan. Kalau tidak stabil, nah itulah yang teman-teman biasanya belajar di ACLS menggunakan di C-sharp. Nah, ada yang namanya kardioversi, ada yang namanya di C-sharp, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian di di daerah atau di rumah sakit teman-teman sekalian, maka yang pertama yang harus teman-teman lakukan harus memastikan berapa heart rate-nya, ya. Berapa heart rate-nya? Kalau dia tachyarrhythmia, biasa heart rate-nya di atas 150, ya. Jadi algoritmanya seperti tadi, tentukan aritmia atau tidak. Ada P diikuti QRS, RR-nya teratur atau tidak. Kalau ada satu atau dua dari ini, maka kita menyebutnya sebagai aritmia. Kemudian tentukan heart rate-nya. Kalau di atas 100, maka dia tachyarrhythmia, ya. Nah, dia akan lebih memberikan gejala yang lebih berat kalau dia heart rate-nya di atas 150. Nah, kalau heart rate di atas 150, teman-teman sekalian, satu, identifikasi dan atasi penyebab. Karena biasanya aritmia ini adalah akibat, ya. Satu, tentu saja pastikan nafasnya bagus, ya. Kalau saturasi turun, maka kita kasih oksigen. Dan tentu di EKG, kemudian cek irama jantung di monitor, dan cek tekanan darah serta saturasi. Apakah teman-teman menemukan hipotensi, penurunan kesadaran, shock, sindrom koroner akut atau gagal jantung akut? Kalau iya, maka pertimbangkan, kalau dia sempit, pertimbangkan untuk synchronize kardioversi, ya. Kalau tidak, maka lihat QRS-nya. Kalau QRS-nya sempit, maka ada yang namanya SVT, kita lakukan manuver vagar. Jadi manuver vagar ini khusus dilakukan hanya pada SVT, ya. Pada atrial fibrillasi tidak bisa. Ya. Nah, ini dia bahwa kita melakukan masase secara gentle di arteri karotis atau pasiennya disuruh mengedan. Jadi tutup hidungnya, suruh kedan. Gitu, ya. Nah, itu kalau pasiennya SVT stabil. Kalau tidak berhasil, maka teman-teman boleh berikan adenosin, ya. Meskipun adenosin ini sangat susah didapat, ujung-ujungnya kita akhirnya memakai amidaron, ya. Nah, kalau dia tidak stabil, maka dilakukan synchronize kardioversi. Teman-teman sekalian, synchronize kardioversi itu dilakukan harus dengan satu, informed consent, dua, pemberian sedasi, dan yang terakhir harus dengan tim code blue, ya, karena risiko synchronize kardioversi adalah pasiennya bisa asistol, ya. Maka kalau QRS-nya sempit, sebaiknya misalnya biasa kita berikan 50 joule. Kalau dia lebar, biasanya kita berikan 100 joule. Jadi pada SVT 50 joule, pada VT 100 joule. Kalau pada atrial fibrillasi biasa kita berikan 120 joule, ya. Jangan lupa disedasi, ya, karena lumayan sakit, ya. Nah, adenosin yang diberikan itu biasanya dosis awal 6 mg, di flash cepat, ya, teman-teman sekalian. Biasa kita pakai 3-way, satu adenosin, satu kita flash dengan NaCl 0,9%, 20 cc biasanya. Boleh ditingkatkan 12 mg sampai 3 kali. Teman-teman sekalian, adenosin juga bisa bikin asistol. Jadi saran saya kalau ngasih adenosin sebaiknya tetap juga dengan informed consent, ya. Cuma ya itu tadi, susah obatnya. Verapamil juga susah. Diltiazem juga responnya lambat, ujung-ujungnya kita ngasih amiodaron karena ini obat yang paling gampang didapat, ya. Oke, ini pilihan obat-obatannya. Ya, yang paling sering adenosin ini bagus sekali obatnya. Kalau teman-teman sekalian belajar ACLS, adenosin lah pilihan pertama, tapi obatnya itu susah. Oke.
Nanti diskusi kita lanjutkan ya. Ini waktu kita cuma 1 jam ya, Dr. Cindra ya. Saya mungkin masuk dulu ke bradiaritmi, nanti sesi diskusi kita apa namanya terakhir aja. Nah, kalau bradiaritmia, heart rate-nya di bawah 60. Syaratnya itu tadi sama, ada P tidak diikuti QRS, RKRN itu tidak teratur. Ya, nah biasanya akan memberikan kelihatan klinis kalau heart rate-nya di bawah 50, jadi 45, bahkan kalau di bawah 40 ya. Biasanya kalau keluhan pada takiaritmia itu nyeri dada, sesak, ini juga sama. Cuma ada yang khas pada bradiaritmia, biasanya pasiennya sinkop, pingsan ya. Kalaupun dia sinkop, dia biasa pusing dan lemah ya. Nah, dia ada 2 mekanismenya. 1, gagal membentuk infus, biasanya dia menjadi sick sinus syndrome atau gangguan pada AV konduksi ya. First degree, second degree, dan total AV block ya. Ini adalah contoh first degree AV block, terjadinya pemanjangan pair interval. Kita tahu bahwa contoh kelainan paling sering adalah pada demam reumatik akut, kriteria minornya pair interval memanjang atau first degree AV block ya. Kemudian ada second degree AV block, biasanya QRS-nya, P-nya normal, kemudian memanjang, kemudian hilang ya, ada missing QRS namanya. Ini AV block derajat 2 tipe 2, tipe 1. Kemudian ada yang namanya AV block derajat 2 tipe 2 ya, ada fase di mana QRS ini betul-betul tidak berhubungan dengan apa namanya gelombang P-nya. Jadi ada missing QRS namanya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya total AV block, di mana betul-betul tidak ada hubungan lagi P dan QRS. Jadi saya sering merumpamakan begini, ada seseorang namanya Dr. Cindra, ada temannya namanya Dr. Simon misalnya, bukan Dr. Simon lah, Dr. Heni. Dr. Cindra, Dr. Simon satu SMA, begitu dapat kuliah, biasanya mereka semester 1 masih sering berhubungan, tapi tidak seintens waktu di kuliah, waktu SMA. Nah, inilah first degree. Setelah semester 2, bulan pertama masih setiap nelfon, bulan kedua, bulan pertama setiap minggu, bulan kedua udah mulai setiap 2 minggu, bulan ketiga tidak berhubungan. Itu yang second degree AV block tipe 1. Nah, kalau yang second degree AV block tipe 2, derajat 2 tipe 2, ini biasanya dia tidak betul-betul tidak ada hubungan. Jadi misalnya tidak sengaja ketemu Dr. Cindra, Dr. Heni waktu lebaran pulang, nah ketemulah di Masjid Agung gitu. Nah, kalau derajat 3 ini betul-betul tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka udah putus hubungan. Nah, yang disebut sebagai AV block yang berbahaya adalah AV block tipe 2 derajat 2 dan AV block total ya. Kalau yang tipe 1 dan derajat 2 tipe 1 itu biasanya nggak ada masalah. Biasa kita atasi penyakit dasarnya, dia akan aman-aman saja. Sehingga yang kita obati biasanya yang derajat 2, tipe 2, dan total AV block. Nah, kalau apa namanya sick sinus syndrome, ada fase di mana pasiennya itu apa namanya asistol. Nah, ini biasanya nggak ada masalah ya. Kalau kemudian dia pingsan terus sadar lagi nggak ada masalah. Cuma persoalannya kalau seandainya dia bawa mobil, nah tiba-tiba ini berapa detik? Ya kurang lebih 6 detik, 8 detik lah ya. Tiba-tiba 8 sampai 10 detik tiba-tiba dia tertidur ya, nabrak orang dia. Atau dia di kamar mandi, tiba-tiba dia pingsan, ya kepalanya membentur ke apa namanya? Wastafel misalnya, nah itu yang bahaya ya. Teman-teman sekalian, kita masuk ke tata laksana. Tata laksananya sama dengan kaki ya, bahwa kita menilai stabil atau tidak stabil. Yang kalau dia stabil maka cukup atasi penyakit dasar. Kalau dia tidak stabil, terutama pada apa namanya AV block derajat 2 tipe 2 dan total AV block, maka biasanya kita perlu terapi yang lebih invasif. Apa yang tidak stabil sama hipotensi, penurunan kesadaran, shock, sindrom koroner akut, dan gagal jantung akut. Ya, nah kalau first degree tidak diobati, secondary tipe 1 tidak diobati. Kalau
secondary tipe 2 dan total of the block, maka biasa kita kasih atropin maksimal 3 mg, boleh masukin dopamin, adrenalin, atau transcutaneous pacing, bahkan kita kadang-kadang harus pasang pacemaker, ya. Ini ya. Jadi kalau ada pasien datang heart rate-nya di bawah 50, anggaplah sekitar 45 gitu ya. Tentu yang pertama pertahankan jalan nafas, cek oksigen, pasang monitor, dan bikin EKG. Kemudian nilai stabil apa tidak. Kalau stabil, ya sudah monitor dan observasi. Kalau tidak stabil, maka masuk atropin. Ya, kalau atropin tidak kalau punya pacu jantung, maka langsung dilakukan pacu jantung. Kalau sedang enggak, maka dopamin. Kalau di Jambi yang punya pacu jantung ya cuma Rumah Sakit Siloam, cuma sama Rumah Sakit Raden Matahir ya. Kalau nggak punya ya sudahlah, kasih dopamin aja dulu sementara ya. Kemudian, ini pacu jantung transkutan ya. Pacu jantung transkutan itu biasanya ada di alat DC shock. Kalau kemudian pacu jantung transkutan, dopamin, epinefrin tidak efektif, maka kita perlu pasang pacu jantung transvena. Ini biasanya di rumah sakit yang punya ada alat cath lab ya, dan kita cuma ada di Matahir sama di Siloam. Ini dosis atropinnya 0,52 ampul, kemudian boleh diulang maksimal 3 mg. Jadi pemberiannya maksimal 6 kali ya. Kemudian dopamin dosisnya 2-20 mikro dan epinefrin 2-10 mikro ya. Nah, kesimpulan teman-teman, aritmia ini harus ditangani, kalau enggak bisa bahaya, pasien bisa meninggal ya. Penilaian teman-teman terhadap EKG itu sangat menentukan keselamatan pasien, dan pemberian obat, amiodaron, kateter ablasi sangat penting dalam penanganan aritmia. Demikian karena waktu kita dikasih sama Dokter Ocha Dokter Cindra cuma 1 jam, mungkin masih ada waktu sekitar 10-15 menit untuk diskusi. Saya balikin ke Dokter Cindra.